Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang tadi sudah mengenal alat-alat peralatan TIK yang kita terima. Selanjutnya kita akan memeriksa kondisi awal dan mengisi berita acara serah terima dari peralatan TIK yang sudah kita terima. Pada pemeriksaan dan BAST peralatan TIK yang kita akan lakukan pertama adalah pemeriksaan awal, yaitu pemeriksaan fisik dari peralatan TIK-nya. Kemudian yang kedua kita mengisi BAST. BAST itu berita acara serah terimanya ya. Pada peralatan TIK ini kita mendapatkan 4 komponen, yaitu ada Chromebook, ada wireless router, ada proyektor dan konektor. Pada tahap pemeriksaan peralatan yang awal yang dilakukan itu adalah kita lakukan pada saat barang tiba di sekolah kita. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian jenis barangnya, kemudian kesesuaian merek dengan tipe barang, memastikan kesesuaian jumlah barang, dan memastikan kondisi fisik barangnya seperti apa, dan terakhir adalah kelengkapan aksesoris setiap barang yang kita terima. Pada pemeriksaan awal yang pertama kali kita lakukan adalah pemeriksaan jenis, merek, tipe, dan jumlah barangnya. Itu harus sesuai dengan yang tertera di dus, di boxnya, dengan barang yang kita terima. Kemudian pemeriksaan kondisi fisik kemasannya bagaimana, apakah ada yang rusak kemasannya, sobek, basah, atau pesok, penyok gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kondisi fisik barang dan aksesorisnya, apakah kondisinya masih baik atau ada yang sudah terbuka segelnya atau seperti apa. Kemudian yang keempat pemeriksaan kelengkapan dokumen. Jadi dokumennya itu bisa dari kartu garansi, buku manualnya, dan BAST-nya. Kemudian yang terakhir kita mengisi instrumen awal pemeriksaan barang. Ini contoh instrumen pemeriksaan awal dari Chromebook-nya. Pertama kita terima Chromebook, kita cek Chromebook-nya ya. Kita periksa dulu kemasannya ada cacat atau tidak. Kemudian Chromebook-nya tanpa kerusakan atau cacat fisik atau tidak. Itu kita tinggal centang-centang saja di sini. Kemudian alatnya memiliki identitas permanen, lambang mereknya bagaimana dari produsen, apakah dia permanen atau tidak, tertempel di situ atau bisa diklentek, dalam artian bisa terlepas lambang produknya. Kemudian ada tidak power adaptornya, kartu garansinya, dan petunjuk instalasi atau petunjuk operasi dari Chromebook-nya. Terus yang kedua untuk pemeriksaan wireless router modem. Nah, untuk pemeriksaan wireless router modem ini ada beberapa pemeriksaan yang akan kita lakukan. Pertama tetap seperti pada Chromebook tadi, itu kemasannya juga kita periksa dulu ada cacat atau tidak, terus wireless routernya ada kerusakan atau tidak, alatnya memiliki identitas permanennya dari produsen atau tidak, antenanya jumlahnya lengkap tidak, power adaptornya bisa digunakan berfungsi dengan baik atau tidak, kemudian kabel jaringan, kartu garansi, dan petunjuk instalasi atau petunjuk operasinya. Yang ketiga itu adalah proyektornya. Kita cek juga satu persatu seperti tadi, sama dengan Chromebook dan wireless routernya tadi. Kalau untuk proyektor juga sama, kita lihat juga kemasannya itu cacat, rusak, sobek atau tidak kondisinya. Kemudian proyektornya ada kerusakan apa tidak dari segi infokusnya atau apa, lensanya dan sebagainya. Itu kita cek satu persatu. Kemudian memiliki alat identitas permanen atau tidak, lambangnya, mereknya dari produsen itu dia sifatnya permanen atau tidak, apakah dia bisa terlepas atau bagaimana, itu kita cek juga. Kabel powernya lengkap atau tidak, kabel HDMI-nya, kartu garansinya, semua kita cek satu persatu secara detail. Dan ini berkaitan dengan konektor tuh juga kita cek lagi kemasannya ada kerusakan atau tidak, terus konektornya sendiri bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Identitas, lagi-lagi identitas juga di sini kita cek kembali apakah dia sifatnya permanen atau tidak. Kemudian kartu garansinya kita lihat dia mendapatkan garansi servis berapa lama. Terus kemudian ada instalasinya bagaimana,
operasinya bagaimana, jika ada kita cek. Nah, nih yang harus kita perhatikan saat kita menerima peralatan TIK ini adalah sebelum barang datang kita mempersiapkan terlebih dahulu tim penerima dan pemeriksa, kemudian ruang pemeriksaannya kita persiapkan, instrumen pemeriksaan awal, dan tentunya ada kamera untuk merekod aktivitas penerimaan barang yang kita terima. Kemudian pada saat barang tiba itu kita bersama-sama melakukan pemeriksaan awal dengan kurir. Kita lakukan dokumentasinya ya, kita buat foto bersamanya, kemudian kita arsipkan fotonya sebagai dokumentasi. Nah, setelah kita periksa semua, barulah kita mengisi yang namanya BAST. Apa sih BAST? Berita acara ya, berita acara serah terima barang. Jadi itu harus kita perhatikan, harus kita isi bersamaan setelah pemeriksaan awal selesai. Jadi tadi kita isi bersama-sama. Yang harus kita perhatikan, pertama kita periksa BAST-nya dengan teliti. BAST itu ada 5 rangkap. Kemudian kita catat jika ada ketidaksesuaiannya, kemudian kita periksa kembali BAST-nya setelah diisi. Setelah semuanya terisi, baru kemudian ditandatangani. Jangan lupa isi tanggal, bulan, tahun pada saat kita penerimaan, dan setelah ditandatangani BAST tersebut berarti semua barang selesai diperiksa. Ada informasi penting terkait pemeriksaan awal ini, yaitu kita harus melakukannya bersama-sama dengan kurir yang mengantar di sekolah. Kemudian BAST yang sudah kita tanda tangani itu tadi ada 5 rangkap, yang 2 rangkap itu disimpan di sekolah, 1 untuk sekolah dan 1 untuk dinas. Kemudian yang 3 rangkap lainnya itu akan dibawa oleh kurir untuk direktorat penyedia dan ekspedisi, harus diserahkan ke kurir pada saat kurir meninggalkan sekolah. Nah, kita yang sudah menerima peralatan TIK tersebut memiliki waktu selama 14 hari kerja sejak barang yang kita terima tersebut dan telah kita tanda tangani BAST-nya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Selama kurun waktu 14 hari kerja di atas, jika ada kerusakan atau barang yang tidak memiliki fungsi atau tidak bisa berfungsi dengan semestinya, harus segera kita laporkan untuk ditindaklanjuti apakah akan ada penggantian unit baru atau seperti apa. Nah, jika lebih dari 14 hari kerja setelah BAST-nya ditandatangani, maka komplain barang berlaku secara klaim masa garansi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contoh BAST yang kita terima, kurang lebih seperti ini contohnya. Nanti kita isi secara bersama-sama, kita lakukan pengecekan peralatan TIK yang udah kita terima ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu dari pemeriksaan awal dan BAST yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.